Oke teman-teman, nih lanjut lagi nih perkenalan tampilan Word 2019. Oke, sekarang kita ada di tab mailing list. Ini kalau nggak ada file mailing listnya, ya banyak yang nggak aktif. Jadi mungkin nanti nih kita bahas di satu sesi aja, yaitu membuat surat dengan mailing list. Tapi ini saya sampaikan dulu perkenalannya di sini karena saya menginstal phone Jepang ya, mengaktifkan Japanese gitu, Japanese keyboard juga, Japanese image gitu. Dia ada greeting. Nih greeting tuh ya kayak ucapan misalnya opening, closing. Kalau closing kan kita biasanya demikian surat ini disampaikan agar bisa bermanfaat gitu kan, agar digunakan sebagai mestinya. Nah, di sini default ya greeting dari Jepang gitu ya. Coba deh kita coba translate di sini. Nah, seperti ini. Kita translate. Nah, lihat Kak nih, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan Anda yang berkelanjutan. Ya, seperti itu greeting loh. Oke, ya seperti itulah nih greeting di Jepang. Tapi ini jarang saya gunakan. Nah, di sini biasa sering digunain untuk mailing tuh untuk bikin surat ya. Umumnya surat banget. Bikin label juga. Kalau teman-teman nyetak-nyetak undangan, nih kayak label Tom and Jerry mungkin biasa kali ya. Label saya tahunya label Tom and Jerry. Tom and Jerry, nah ini dia nih. Nah, label-label Tom and Jerry gitu. Kadang-kadang ada template-nya untuk ngeprint langsung pas gitu di ukurannya berapa gitu labelnya. Teman-teman tinggal download aja template-nya. Nanti nah lihat nih Tom and Jerry nomor berapa, teman-teman download aja template Word-nya untuk mencetak di label gitu. Ya kadang-kadang nggak presisi juga tapi lebih memudahkan. Nah, envelope ya nyetak di nih amplopnya gitu. Nih di sini juga bisa settingannya nih letter, nih envelope, label, direction belum tahu ini untuk apa. Nah, ini untuk milih nih penerimanya gitu kan. Nih kali kita bisa bikin udah ada template-nya karena ini adalah surat ya template-nya seperti ini. Atau bisa pakai nih yang sudah kita buat bisa di Excel atau di makro di akses, tapi saya kayaknya nggak ngisal akses gitu. Oke, itu aja nanti kita coba bahas di satu sesi membuat surat menggunakan mail merge. Oke, di sini ada tab review nih. Kalau untuk kita nih penulis atau kreator jarang sekali menggunakan nih review ini, karena review ini seringkali digunakan oleh yang mereview misalnya dosen Anda atau guru Anda gitu. Di sini ada spelling and grammar gitu. Karena nggak ada tulisannya jadi nggak tampil. Jadi kalau kita tulis bahasa Inggris terus ada garis bawahnya itu berarti nih kemungkinan ada yang salah spellingnya atau grammarnya ada yang salah. Nih coba kita cari apa mungkin judul lirik lagu kali ya. Lirik lagu apa nih yang ada, coba aja yang paling top deh di Google, saya jarang dengar lagu. Oke, kita lihat nih deh liriknya udah ada. Wes malah ke YouTube. Coba kita cari dah, kita lihat nanti ini ketika ada yang salah nih biasanya dia berwarna merah. Loh kok nah ini kita copy paste coba. Karena nggak ada yang salah ya jadi dia nih nggak tampil. Jadi intinya guys, kalau kalau kita ngetik apa ya, ngetik Inggris ketika ada garis-garis merah ya, itu itu dia ada yang salah. The aja teh bisa jadi langsung the gitu.
Nah, karena langsung diperbaiki karena ini language-nya language Inggris. Sekarang di kamus Indonesia juga ada, teman-teman bisa download language Indonesia. Jadi ketika ngetik bahasa Indonesia, dia kalau kamusnya diaktifin, kalau ada yang salah akan dikoreksi oleh oleh kamus bawaannya gitu. Nah, di sini ada checkability, ini ada translator, ada language. Coba kita lihat language-nya, language preference-nya. Nah, ini language-nya preference-nya English. Sebenarnya Indonesia udah ada nih, bisa kita tambah kalau atau kita bisa download nih language Indonesia. Jadi ketika ngetik bahasa Indonesia untuk teman-teman nih si Word-nya akan mengkoreksi tulisan-tulisan Indonesianya. Nah, dia minta download nih atau download langsung di service packnya di Microsoft juga bisa. Nanti ketika di download teman-teman harus ngerestart Word-nya. Tutup dan buka lagi nih Word-nya. Oke, di sini ada komen. Nah, biasa ketika untuk nih dosen ya bisa memasukkan komen di blog gitu, new comment. Nah, ini di para reviewer. Nah, dia minta download apa nih? Nanti dulu deh. Dia para reviewer bisa ngasih ketik judul, gunakan bahasa bahasa Indonesia. Nah, gitu. Nah, ini bisa dimasukkan ke gitu ke sini ke komen. Nanti ketika dikirim ke teman-teman nih komentarnya dari dosen atau dari guru, bisa teman-teman lihat harus diperbaiki, cek kembali grammarnya, misalnya grammarnya gitu, bisa bisa seperti itu. Oke ya, ini biasa ada bisa delete, ada previous dan next. Nah, ada show comment, kita tutup, bisa bisa kita tutup. Jadi kalau mau lihat komennya kita klik di sini. Komennya apa sih, dan teman-teman bisa bisa replay atau bisa balas atau sudah di resolve, sudah diperbaiki gitu. Nah, ini tracking itu kayak nih udah sampai mana sih nih prosesnya, misalnya yang ditandai gitu. Nah, yang ditandai tampil semua gitu, yang original, nah originalnya juga tampil semua. Ini seperti seperti itu. Nah, ini lihat perubahan, ada yang disetujui, ada yang di reject gitu. Nih misalnya, oh ini dosen sudah membaca semua, coba all markup. Nah, dosen sudah membaca semua dan disetujui, ya tinggal klik accept dan nih semua move to next gitu. Accept, oh ini disetujui, ini tinggal 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 seperti itu aja. Jadi ini historinya selesai gitu. Oke, di sini mengcompare yang sebelumnya kalau nggak salah. Nah, ada dua macam sih. Nih saya juga karena jarang gunain ini, jadi nggak banyak tahu. Compare dengan original dengan revisinya bisa nih di compare. Jadi ketika nih dokumen original dan revisinya, teman-teman bisa compare nanti perubahannya mana yang tampil gitu. Ini untuk nih membatasi, memblok, jangan dirubah gitu. Nih di restrict. Ini apa nih, heading apa nih? Oh, nggak belum tahu saya heading apa. Oke, seperti itu aja di tab review. Nih biasanya untuk penulis jarang banget, tapi untuk reviewer atau dosen atau guru yang mengkoreksi tulisan atau pembimbing biasanya sering menggunakan nih ini. Oke, di sini ada tab view. Nah, ini tab view ya. Ini tampilannya kita ini lagi print layout, ada bisa juga reading mode membaca gitu. Membaca tinggal next. Eh, di bawah sini, di bawah sebelah kanan bisa kita rubah-rubah lagi ke print layout atau ke web layout lebih berantakan lagi gini, seperti ini. Ada outline, nah terus ada, kalau bingung balikin outline, close outline-nya, ada view-nya, ada lagi draft gitu. Ini jarang banget digunain. Biasanya yang sering digunain adalah print layout atau reading mode. Nah, reading mode ini enak ketika pakai tipe tab gitu ya. Ini bacanya enak gitu. Apalagi kalau di Windows 10 ada, misalnya udah malam-malam nih, ada night mode-nya gitu.
Nah, ada net gitu nih, jadi dia agak gelap, jadi dibacanya lebih enak dengan reading mode gitu. Oke, itu tab view. Nah, tab view juga ada bisa ngampilin mau vertikal atau slide-nya mau ke samping. Ini view-nya saya originalin dulu. Oke, ada tab view-nya bisa set by set. Nah, di sini ada penggarisnya mau kita aktifin atau enggak. Gridline-nya ada aktifin atau enggak. Ini navigasinya biasanya kayak, nah di sini navigasi itu ada pages karena cuma satu halaman, ya tampilnya satu halaman aja. Heading nih judul-judulnya, kalau tadi kita masukin stylenya ya. Ini result apa nih? Kayak comment picture bisa dilihat di sini. Ini untuk nyari nyari teks atau macam-macam bisa di sini di navigasi. Oke, masih lagi di view di sini ya. Biasa zoom, dilihat multiple page karena ini satu halaman jadi nggak begitu tampil. Nah, ini ketika lagi banyak Windows nih, mau atas bawah untuk membandingin dokumen, mau seperti ini. Nih, oh ini di split, ada misalnya satu halaman di teman-teman split jadi dua gitu. Ini dia arrangement atas bawah, tapi karena cuma satu dokumen ya ya nggak bisa. Ini untuk banyak Windows, new Windows. Coba kita lihat. Oh, dipindahin ke new Windows. Nah, ketika dipindahin new Windows mau kita view arrangement, nah kita atas bawah seperti ini. Nah, gitu. Mungkin enaknya di ribbonnya ditutup sambil ditutup begini nih. Nah, kita enak melihatnya. Oke, satu saya tutup. Oke, balik lagi. Nah, di sini ada view, di sini ada pin, saya pin dulu. Ada lagi makro. Kalau teman-teman bikin makro biasanya nih sedikit pakai bahasa apa ya? Nih bahasa pemrograman. Visual Basic ya, bahasa pemrogramannya ada Visual Basic. Di sini ada properties itu misalnya teman-teman mau ngeprotect dokumen, mau nih dokumennya diprotek atau dikasih password dan lain-lainnya ditandai ini adalah dokumen final, ditandai dengan tanda tangan digital dan lain-lainnya, tapi jarang digunain, biasanya gunainnya orang gunain di non password. Oke, itu nih perkenalan dari mailing, review, dan view. Nah, kalau help sih ya help atau F1 gitu. Nih, kalau Foxit PDF ini karena saya menginstal PDF, jadi dia nambah add-innya nambah di Word secara default. Oke, nih sampai sini aja nih perkenalannya, basicnya. Nih mungkin berikutnya kita udah mulai praktek ya, tapi nih mungkin mulai praktek kali ya, gunain macam-macam. Nih terima kasih, semoga bermanfaat.